Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Krisnanto masih di Bumi Mojopahit. Nah sobat, kemarin beberapa hari yang lalu saya mendapatkan beberapa pusaka. Nah salah satu dari pusakanya itu, kalau saya lihat sobat, ini adalah pusaka langka. Dan pusaka ini tidak sesuai dengan apa yang diomongkan oleh teman saya, bahwasanya dia untuk menyebutnya adalah waktu itu dalam keterangannya adalah pusaka sabu inten. Jadi dibuat apa ya, gampangnya gitu saja. Karena memang untuk di pusakanya itu sama-sama luk 11 dan untuk diricikannya itu memang hampir sama. Tapi setelah barangnya datang, saya teliti itu ternyata bukan sabu inten, tapi dapur lain. Nah, dapur lain ini termasuk adalah dapur yang cukup langka sobat keberadaannya, yaitu dapur Carito Daleman. Kalau Anda pernah mendengar keris Carito Daleman, nah ini nanti akan saya ajak Anda untuk sedikit mereview atau mengulas tentang dapurnya, dapur dan juga pamornya, filosofi dan juga tuah yang terkandung dari keris Carito Daleman itu seperti apa. Dan juga di sini saya ingin menyampaikan kepada sobat semuanya bahwasanya kalau memang Anda menggeluti di Noto Sanaji, alangkah baiknya Anda pun juga memiliki buku. Jangan dianggap remeh sebuah buku sobat, karena di dalam buku ini pun juga terkadang kita mempunyai ilmu yang baru. Terkadang tidak semua dari penjual tosan aji itu mengetahui nama-nama dapur. Jadi di antara mereka pun juga terkadang ada yang tidak tahu. Bahkan saya pun juga sama, terkadang ada yang bertanya di WA ataupun juga di mana gitu, Mas ini kira-kira namanya masuk di dapur apa. Nah kalau saya melihat sobat, saya melihat dan saya memang tidak tahu. Saya cari di buku yang ini enggak ada, lalu yang di buku satunya tidak ada, dan di buku saya yang lainnya tidak ada. Maka saya jawab, wah saya memang enggak tahu. Nah seperti itu, saya tidak akan mengarang-arang untuk jawabannya. Jadi biar apa ya, kalau memang saya tidak tahu, saya akan bilang tidak tahu. Tapi kalau saya memang tahu, maka saya akan jawab, oh ini untuk di dapurnya nama ini. Nah kebetulan yang ditanyakan kepada saya itu terkadang dapurnya itu aneh-aneh sobat. Dapurnya aneh-aneh yang tidak terbukukan, yang tidak ada di buku saya. Itu seperti itu. Nah itulah kenapa meskipun buku itu adalah sebagai sebuah pelengkap, tapi buku juga menjadi sebuah peranan penting kita belajar dunia tosan aji. Itulah kenapa kalau untuk saya pribadi, keberadaan buku ini saling melengkapi antara pengetahuan pribadi saya yang saya dapatkan dari luar dan juga dari buku. Itu seperti itu. Nah seperti apa sih wujud dari pusakanya keris Carito Daleman itu? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Saya akan menunjukkan kepada Anda dan juga nanti kita akan sedikit mengulas tentang filosofi dapur dan juga apa yang tuah yang terkandung pada keris Carito Daleman itu. Kembali lagi sobat. Nah, kalau Anda melihat di sini untuk di warangkanya, ini warangkanya bentuknya apa ya, unik. Kalau nggak salah ini bentuknya warangka Cirebonan sobat. Ini adalah bentuk warangka Cirebonan dan pendoknya pun juga pendok Cirebonan. Nah, seperti ini. Ini bentuknya bagus loh, unik, dan juga kalau untuk saya, karena selama ini yang saya ketahui adalah gayaman gitu, gayaman Solo, Jogja, ataupun juga Ladrang, ataupun juga Berangga, ataupun juga warangka-warangka Jawa Timuran. Tapi di sini ini kemarin itu saya mendapatkan loh warangkanya kok unik gitu loh. Nah ini sobat, ini warangkanya unik. Kalau untuk kerisnya sendiri kalau nggak salah kemarin itu saya mendapatkannya dari teman saya Trenggalek untuk di pusakanya ini. Coba kita akan melihat wujudnya nih sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini memang pusaka luk 11, tapi bukanlah sabu inten. Kalau untuk saya ya, kalau menurut saya ini bukan sabu inten. Kalau untuk
keterangan dari teman saya, pemiliknya bilangnya adalah ini sabu inten katanya gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi bukan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk membuka buku. Nah, di sini di hadapan saya ada buku ensiklopedia keris. Kita akan melihat nanti ricikannya seperti apa, dan juga saya akan menunjukkan kepada Anda ricikan dari pusaka aslinya seperti apa. Nanti kalau Anda mendapati pusaka yang seperti ini, hampir sama dengan sabu inten. Nah, looknya sama, ada sogokannya juga. Tapi kalau dia ada, nah ada ini, ada jenggotnya. Nah, berarti itu kalau untuk saya adalah berbeda. Jadi bukan sabu inten, tapi carito daleman. Akan saya tunjukkan kepada Anda sobat ricikan di buku ensiklopedia keris, dan juga kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa secara lebih detail sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk di belajar kita untuk di episode kita kali ini. Dan untuk di episode kita kali ini sobat, yang kita review bersama, kita ulas bersama adalah pusaka dengan dapur carito daleman. Bentuknya ini memang hampir mirip dengan sabu inten, sama-sama look 11 dan juga sama-sama ada sogokan rangkapnya ini sobat. Nah, hanya saja kalau untuk saya di bagian ini kembang kacangnya ini yang membedakan. Di atasnya kembang kacangnya ini ada jenggotnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah yang membedakan kalau untuk saya antara carito daleman dan juga sabu inten sobat. Karena kemarin pun waktu di ini ditunjukkan oleh teman saya, ada juga yang berkomentar bahwasanya, Mas, apakah untuk kerisnya itu bukan carito daleman? Ada yang komen seperti itu. Itulah kenapa terus saya juga, wah iya ya, memang kayaknya kok bukan sabu inten. Akhirnya terus saya cari di buku sobat. Nah, di buku di sini saya ingin mengajak Anda untuk melihat gambar dari keris carito daleman. Nah, seperti ini. Ini adalah keris carito daleman. Ini adalah gambarnya. Adalah salah satu dari dapur keris look 11. Nah, ukuran panjang bilah keris ini sedang. Ricikan yang ada pada keris carito daleman yang pertama adalah kembang kacang bungkem, jenggot sungsun, dan gereneng. Selain itu, keris berdapur carito daleman ini memakai odo-odo, lis-lisan, dan juga gusen. Bilahnya biasanya geger sapi, ricikan lainnya tidak ada. Nah, ini adalah gambar dari keris carito daleman ini sobat. Nah, seperti ini. Meskipun kalau di sini di keris saya ini untuk di keterangannya meskipun dia tidak bungkem. Nah, ini kalau untuk saya tetap masuknya di carito daleman, bukanlah sabu inten. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, Mas Tony, kalau itu memang sabu inten, silakan nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang di dalam dunia Tosan Aji, sekali lagi perbedaan itu sesuatu yang wajar sobat. Tidak hanya berbeda dalam hal penangguhan pusaka, terkadang di dalam penyebutan dapur dan pamor itu pun juga terkadang berbeda. Itu seperti itu. Tetapi dengan perbedaan tersebut jangan sampai menjadikan kita itu congkreh. Congkreh itu berdebat saling menang-menangan. Loh, saya lo yang benar, kamu yang salah. Jangan seperti itu. Kita harus selalu mengedepankan sikap toleransi kepada sesama pecinta Tosan Aji. Itu seperti itu sobat. Seperti halnya pusaka ini kan selalu merunduk. Pusaka itu dibuat selalu merunduk untuk apa ya? Menjadi seseorang itu janganlah menjadi manusia yang sombong. Menjadi seseorang itu haruslah menjadi seseorang yang rendah hati. Jangan suka menang-menangan sendiri. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi sobat. Ini kalau untuk saya masuknya di dapur carito daleman. Nah, ini kalau untuk diricikannya ini saya melihatnya di sini. Ini looknya 11, ada sogokannya rangkap. Nah, lalu juga ada kembang kacangnya, lalu juga di sini ada jenggotnya. Nah, lalu pejetan. Nah, di sini kayaknya di bagian belakang ini sobat, ini ada gerenengnya, dan di bagian atas ini kayaknya ada bekas kayak gereneng sungsunnya. Nah, hanya saja memang sudah aus. Kalau kita melihat di gambar dari ini di buku ensiklopedia keris, di sini ada gambar yang seperti ini. Ada gereneng sungsunnya ini seperti ini. Nah, ini sobat. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membacakan filosofi tentang dapur carito daleman sebagai bahan untuk belajar
mengenal dunia Tosan Aji. Karena kita gini sobat, kita kalau belajar itu harus mengetahui apa sih filosofi dari carita daleman itu. Jadi daleman itu bukan berarti daleman kita tuh bukan sobat, tapi ini untuk di artinya sungguhlah sangat bagus. Carita dalaman ini berasal dari kata carita yang berarti cerita atau lakon kehidupan, juga bermakna sebagai pesan atau nasihat dalam kehidupan. Dalaman ini berarti tanah milik raja. Carita dalaman berarti cerita atau nasihat tentang kehidupan kita sebagai manusia, agar senantiasa melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, terutama dalam hidup berumah tangga atau hidup dalam kehidupan kita. Apapun posisi kita, hendaknya melakukan fungsinya dengan baik dan juga benar, agar tercipta kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan wabarokah. Ini kalau di dalam kehidupan berumah tangga sobat. Kita adalah raja bagi diri kita yang harus senantiasa menjaga sikap dengan cara yang baik. Dan kita pun juga harus melakukan kebaikan sebagai wujud ketakwaan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu adalah filosofi dari carita daleman. Lalu kalau kita melihat dari ini pamornya sobat, yang saya lihat di sini adalah pamornya pamor waswutah, yang memiliki arti beras tumpah ruah, yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jinawi, tentram makmur dengan kekayaan alam yang melimpah zaman dulu sobat. Kemakmuran ditandai dengan panen yang berlimpah. Hal itu yang mengilhami para empu memberi nama beras wutah atau waswutah pada pamor keris buatannya. Dan zaman sekarang ini beras wutah atau waswutah berarti melambangkan rezeki dan penghasilan yang melimpah ruah. Nah, seperti itu sobat. Lalu untuk di ini luknya, ini kan luknya luk 11, ini melambangkan permohonan agar belas kasih Tuhan, agar senantiasa mudah meraih kemenangan, kekayaan, kesejahteraan, dan juga kedudukan yang tinggi dan juga terhormat. Nah, seperti itu untuk di makna dari Luk 11. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Saya tidak akan bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.